Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Tommy Film Production. Di sini kami mendatangkan bintang tamu, narasumber, teman bincang yang juga pemain atau pemeran di dalam film Rahasia Jenab. Udah nggak sabar, langsung aja sudah ada di depan saya. Namanya Ibra. Halo Ibra. Ya Ibra, teman-teman penasaran kan Ibra itu berperan sebagai siapa di film Rahasia Jenab? Langsung aja disampaikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibrahim Malik. Saya di Rahasia Jenab ini berperan sebagai Injun, sahabat kecilnya Jenab. Sebagai Injun di sahabat kecilnya Jenab. Ya. Nama aslinya Ibrahim Malik. Nah, saya nih duduk sama Ibra. Ini Ibra kemarin sendirian atau diantar? Dianterin sama bapak saya. Sama bapaknya. Bapaknya ada dong berarti? Ada. Belum masuk ya? Belum masuk ya? Belum. Oh, oke. Itu dia bapaknya ya. Silakan. Iya. Halo, waalaikumsalam. Iya. Sama Iya. Sorry nih tadi depan saya nih pas udah ikut masuk. Ayo. Wah, mau. udah ikut masuk. Iya, semua. Iya. Wah, teman-teman, ini suatu hal yang udah diduga. Ternyata kita sekali dayung, dua pulau terlewati, artinya sekali wawancara dua pemain. Wah, luar biasanya. Ada Ibrahim Malik ya, lalu ada bapaknya juga, Bang Rajab. Nah, ini kebetulan baru sampai Bang Rajab, namun sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih Bung Tommy Kindangen. Beliau adalah direktur dari Tommy Film Production yang sudah memproduksi dua film, yaitu Sebelum Jalanan dan Rahasia Jenab. Nah, silakan Bung Tommy. Ya guys, terima kasih ketemu lagi sama saya dan rekan-rekan. Dan ya, mengenai Rahasia Jenab untuk episode 3 minggu depan. Minggu depan. Ya. Sabar ya. Dan ini ada dua pemain dari Rahasia Jenab, Ibra sama Pak Rajab, Injun dan antagonisnya dari si Kembar. Ya, Jun dan antagonisnya. Ya, oke guys, tadi Tommy Kindangen sudah menyampaikan kalau Rahasia Jenab episode selanjutnya itu akan tayang, diupayakan secepatnya. Ya, karena nungguin nih, nungguin satu Pemain aja nungguin. Nah, itu tanda dia. Iya. Saya cuma menyampaikan bahwa penonton juga udah ada yang WA itu buruan dong, tahu nih Penasaran dia. iya hasilnya kayak gimana sih, nanti gimana sih. Nah, tapi itu semua memang harus dikerjakan secara hati-hati. Bu Tommy bersama editor ya, karena itu wah ada yang masuk di sini jangan sampai kita nggak nyaman ya, seperti yang udah kita lihat di episode 1 dan episode 2 itu kan nyaman semuanya. Itu semua kerja Bu Tommy dan editor. Oke, terima kasih Bu Tommy. Kali ini kita nggak sia-siain, ada Bang Raja. Iya. Silakan Iya. Bang Raja. Hai guys, saya Rajab RM di film. Tokoh saya di Rahasia Jenab ini sebagai antagonis yang diperintahkan oleh kembaran bapaknya Jenab untuk melakukan kejahatan. Nah, dirahasiakan dulu kejahatannya. Iya, ceritanya biasa antagonis. Yang bagian Habis dia. satu frame Bukan semua ini. Bukan semua. Sama rambut, sama. Jadi Bu Rajab ini di situ sebagai antagonis di bidang kejahatan.
itu di film guys ya. Iya. Kalau mau tahu cerita lebih lanjutnya ya harus nonton di episode selanjutnya. Tapi kalau kita bicara keseharian, Bang Rajab kalau dilihat dari film kan antagonisnya. Yes, sir. Kalau Bang Rajab itu sendiri sehari-harinya seperti itu enggak sih? Ya kalau saya sih enggak lah. Itu kan tokoh dalam film. Seorang pemain itu harus siap mendapat tokoh apa saja. Ada di antaranya protagonis dan antagonis. Protagonis itu orang baik-baik, ya. Antagonis itu ya tokoh-tokoh jahat. Nah, seorang pemain harus bisa melakukan hal itu, harus masuk atau menjiwai tokoh itu. Gitu. Nah, jadi bukan berarti kalau tokohnya jahat jadi jahat. Jadi memang tokoh lah yang menuntut kita untuk bermain sebaik mungkin dalam film itu. Actingnya. Ada sih beberapa film sebelumnya ada lengkap. Antagonis juga. Oh ya. Lebih dominan ke film-film yang berperan sebagai perannya antagonis. Layar lebar juga sama. Dulu antagonis juga ada beberapa juga itu. Sinetron, ya ada beberapa di Jakarta Tinggi, ya, terus Jakarta Taruh, Jakumbaran kan jadi guru tuh. Oh jadi Gurunya Jakumbaran, berarti kebalik jadi orang baik. Lumayan itu. Luar biasa. Itu gimana tuh? Kalau aktor emang bisa bisa jadi jalan. Jadi ada juga yang cerita tergantung tuntutan cerita. Kayak di modern ya. Di modern tuh ada di salah satu PH itu cerita Alex. Nah itu juga sama-sama Roger, Marcelino, Frans Kimbuan, banyak lah. Cewek-cewek itu banyak kayak Sandra Dewi. Karena udah mahir yang berperan ya sebagai antagonis dan kebalikannya, jadi kayak HP itu tinggal di setting mode baik, mode cerah, mode malam, dia pasti udah tinggal setting, udah ngikutin lokal itu. Itu juga gini. Itu pada saat tokoh protagonis sama antagonis bersamaan di syutingnya loh. Bang Rajab bersamaan, gitu. Bagaimana saya harus di film ini harus jadi baik nih, guru kan? Ini dua film. Terus satu antagonis. Nah untungnya yang komedi loh. Untungnya yang komedi itu setelah. Aman itu sama Denny Hawa itu. Komedi. Ya ada komedi juga tuh, Stockholm tuh di Trans TV tuh. Iya tuh. Stockholm Madura. Bagus nih. ya komedi. Iya. Umurnya nggak bareng juga. Kalau bareng Bima kelapaan. Enggak, kebetulan lagi puyeng ya kan. Dapat perannya guru. Guru kan harus ada malam lembut. itu kamera roll action. Kaget kayak kan, waduh, kok kenapa jadi gitu ya? Itu baru sedikit guys, baru sedikit ceritanya dari Bang Rajab. Tapi nanti kita juga akan terus ulas terkait pemain yang ada di produksinya Tong Film. Kali ini ada Ibra juga nih ya. Kita mau nanya-nanya, atau barangkali Bung Tommy mau nanya nih sama Ibra, silahkan. Ibra, apa yang mau ditanyain? oh ya. Paling Ibra ini kan cuma cerita, jangan diam di hati ya. Jadi kalau ada penyampaian yang kurang pas, anggap dimaklum. Jadi untuk sama-sama cerita ke depan lebih dahsyat lagi. Terus Ibra ini juga, karena dia juga ada fighting juga, karena dia ada basic bela diri juga. Kedepannya ada fighting. Nah, Ibra sendiri seperti saya udah lihat di syutingnya, dia ada adegan berkelahi. Itu Ibra sendiri punya basic berkelahi itu dari mana?
Jadi Ibra ini udah dari kecil itu latihan karate. Dia karate, dia Di Jakarta atau Di Jakarta. Jakarta? dari kecil dia latihan. Tapi lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Jakarta. Jakarta, Bandung. Sebelum sekolah di Bandung. Oh, Oh, jadi dari kecil dia udah akrab dengan bela diri. Sehingga pada saat mengenal dunia film, dikasih pengarahan gini, dia udah paham. Tendangan yang tinggi, tendangan samping, tendangan penalti. Oh, ada yang bola. Tapi dia tahu ya. pukulan kanan, sikat dari kiri, dijes. Menyuci. Ya, Ibra ya. Tadi udah diceritain dia dari kecil latihan karate. Kok bisa-bisanya bergabung dengan Tommy Film Production? Nah, ceritain dong sejarahnya. Jadi waktu lalu itu kan lagi libur-liburnya sekolah. Libur sekolah. Ya, tiba-tiba papa ngasih tahu Ya. daripada libur, mendingan syuting ayo ikut sama teman papa waktu lalu libur itu. Ya. Jadi Ibra mulai ikut sama Om Tommy, mulai latihan. Tapi kan Ibra mau kan bukan baru kan? Iya, bukan baru. Sebelumnya siapa? Sebelumnya itu masih libur-libur sekolah juga. Oh, maksudnya di dulu ikut siapa dulu? Yang paling pertama itu ikut waktu lalu ikut sama Om Usman. Oh, Manjiro ya. iya begitu. Terus Ya. terus Sama Itu dibawa sama main sama terus mau dibawa sama Om Roni Sunda. kedua. iya. Ya. Oh, iya. Terus saya ketiga berarti ya. Nggak apa-apa itu. Ambil pengalaman dia. Pengalaman. Saya lihat ini ada bakat Iya. bisa gitu. Terus ya paling kita poles ya kalau gerakan ya udah aman sih. Cuma tinggal speed temannya udah snap, jangan snap. Benturan. Iya. Benturan. Karena masih suka gaya tandingnya. Ya, atletnya. Ya kita udah di speed teman dia. Itu kan mau ini aja. Ada ritme, tak ritme. Oh, Kalau kalau kemudian kan lebih cepat. dapat Karena kemudian masih atas ke bawah. karatenya ya. Iya. Dan memang Itu tugasnya Atlet. itu. Istilah kata itu harus bisa. Oh ini masih rendah. tahu. Ini loh, ini jangan kena ya. Kalau ini kalau kena lumayan puyeng. Pernah nggak itu? Ada beberapa sih kalau yang pergi cepet lah. Kalau di film itu nggak boleh kena, artinya si minimal mungkin harus jangan kena dong ya kan. Kasihan juga kalau lawan musuhnya aki-aki. Kalau cet-cet kalau pas lah yo. Ada perlu ada workshop, ada latihan dulu, Ada breathing, ada workshopnya. Oh iya. Wah ini lagi lo keren itu kan gitu. Terus jangan lupa ekspresi untuk mukul dari gitu. Terus Wah. ya itu salah satu ini ya untuk melatih anak-anak yang ini baru-baru actingnya juga segini lagi poles lagi gitu. Nah, kalau Ibra sendiri dapat peranan dialog sejak kapan? Kalau dapat dialog itu baru kemarin-kemarin ya. Baru kemarin-kemarin ya. Nah, Sebelum-sebelumnya udah, tapi nggak banyak. Banyakan fightingnya, Bang. kalau di Rahasia Diana banyak dialog. Banyak dialog. Tantangannya di mana? Kita ngatur intonasinya. Do, re, mi, fa. Saya intonasi begitu. Intonasi artinya waktu bicara. Soalnya saya melihat Ibra ini speed, ya kan? Nanti waktu itu dialog dia speed juga lagi. Wah lu mau kemana? Lu mau gua gitu wah. Juga ya kan? Bingung kalau kita lawan mereka. Jangan selalu. Kayak gitu-gitu ya masih jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu harus ada titik. Iramanya. Ada titik ada koma. Ada koma begitu, Bapak tungguin dulu lawan bicara masuk.
Kayak gitu. Ada teman kita yang lebih parah lagi bu, ya kan? Itu mah bukan cuma dialog, ya kan? Ini belum masuk scene-nya, kita masih sini berdua, nolong aja, weh, belum. Aduh, ini skenario lo, udah gak sabar aja, masih waktunya masih cukup, saya bilang. Tapi ya itu kembali lagi ke semuanya ya, bagaimana cara mengolahnya. Pastinya ada penata kelahi, ada juga penata dialog ya bu, ya kan? Pengarah ya, pengarah dialog dikasih tahu. Ntar lo ngomongnya waktu yang ngebut ya ngebut, waktu yang ngegas ya ngegas. Ya, tergantung maknanya apa nih yang disampaikan. Iya, aplikasi dari dialog itu. Oke, kalau ada yang ngebut mau mana? Mau mana? Mau mana? Gitu. Beda, antagonis sama protagonis beda. Itu aja. Wah, ini kayaknya kalau bicara soal dialog, yang aja lebih jago. Beda soalnya apinya ya. Ya, pastinya Ibra nih, wah ngeri sedap nih bu. Karena tiap hari di rumah ya kan, bapaknya pasti ngajarin ke anaknya. Kita tinggal tunggu beberapa waktu kemudian Ibra nih bisa-bisa udah siap dari fight sampai ke dialog. Wah. Kira-kira peluangnya untuk Bung Tommy sendiri sebagai director kayaknya ada film nggak ke depannya nih buat Ibra? Ya, untuk ke depan sih pasti kita butuh juga. Apalagi udah jago, wah, fight udah jago, dialog ya kan. Apalagi sekarang ini kita juga lagi punya wacana film apa itu fantasi. Yes, bisa terbang. Yes, nanti di live streaming kita akan kasih terbang kan? Boleh bisa. Oh ya, Ibra berat banget. Penariknya menarik kurang. Aduh, yang menarik kurang. Ya, teman-teman, saya udah bicara dengan Ibra sekelumit sekali lagi dengan bapaknya juga yaitu Bang Rajab RM. Bukan ada hubungannya sama Haris RM nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dan ada Bung Tommy Kindangin sebagai director yang terus-menerus memproduksi. Tentunya support dan kontribusi dari teman-teman sahabat Tommy Film Production di rumah sangat berpengaruh terhadap semangat kami. Semakin banyak support, maka Bung Tommy akan semakin bersemangat. Pastinya kita semakin bersemangat lagi untuk memproduksi film-film terbaru. Nah, itu ya. Bukan maksud hati sih. Bukan maksud hatiku untuk mengakhiri acara. Namun apabila masih ada yang disampaikan masih bisa silakan. Ya itu aja, paling ikuti terus, jangan lupa tonton terus. Masih ada muncul lagi debu-debu jalanan. Ternyata penonton terbaru, penonton yang semakin kemarin makin banyak tuh, generasi Gen Z katanya aneh. Itu sudah banyak bergabung, bahkan film-film debu-debu jalanan itu episodenya, tiap episode itu mereka semakin banyak penonton, dan kita berterima kasih karena jumlah jam tayangnya semakin bertambah. Analitik menunjukkan banyak juga masuk dari film debu-debu jalanan. Oke, teman-teman semua, akhirnya tanpa mengurangi rasa hormat, saya Ibe Meluputi, ada Bang Rajab RM, ada Ibrahim Malik, dan Tommy Kindangin pamit mundur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.